Jika skala rumahan dan indukannya bukan indukan subter, yang terpenting yaitu menggunakan sistem sortir yang dibesarkan hanya sortiran pertama dan alternatif terakhir yaitu sortiran kedua. Sortiran ketiga, keempat silahkan dilepas liarkan saja di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya selaku peternak rumahan akan berbagi cerita gimana kondisi peternakan ikan saya yang hanya secuil ini. Ini adalah kolam indukan dan inilah kolam pertama saya sahabatku. Alhamdulillah perputarannya sudah lumayan dan tidak saya hitung-hitung lagi karena lumayan. Tapi bukan itu yang akan saya ceritakan di sini. Saya akan menceritakan tentang bagaimana sahabat-sahabatku yang pemula yang ingin belajar beternak ikan skala rumahan. Kita lebih bagus kita awali dari hal kecil dulu sahabatku, sehingga kita bisa dapat pengalaman untuk membuka yang lebih besar. Baiklah sahabatku, ini sebenarnya kolam indukan. Inilah di depan saya pindah dulu karena kolam ini akan saya bersihkan. Selain untuk membersihkan kolam ini sahabatku, kebetulan larva sudah banyak sehingga saya harus memindahkannya ke kolam tingkat. Tapi sebelum mengambil larva yang ada, kita pindahkan terlebih dahulu indukannya biar kita mudah untuk mengambil larvanya. Teknik yang bisa kita lakukan sahabatku. Kalau ini teknik saya, karena pekarangan rumah saya sempit sehingga saya harus menyiasati bagaimana cara memelihara ikan di pekarangan rumah. Di sini alhamdulillah lumayan larvanya. Setiap bulan saya mendapatkan larva. Dan bagi sahabat-sahabatku, trik saya di tempat ini, kebetulan saya tidak menggunakan indukan super, hanya indukan biasa saja, sehingga kita harus punya trik bagaimana memelihara ikan agar bisa tetap untung walaupun belikan indukan super. Sebenarnya ingin untuk belikan indukan super dari senior-senior atau dari balai, cuman karena wilayah saya ini jauh dari ibu kota provinsi, sehingga untuk mendatangkan indukan yang super itu membutuhkan biaya yang lumayan. Dan selaku peternak rumahan ini atau masih merintis ini, segala biaya harus kita perhitungkan sahabatku, karena tidak mungkin dengan kondisi yang pas-pasan ini kita bisa langsung seperti senior-senior kita yang sudah berhasil. Sebentar lagi akan saya berikan triknya sebagaimana yang saya lakukan di rumah. Dan bagi sahabatku yang belum like and subscribe, mohon bantuan like and subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang, karena tanpa sahabat-sahabatku channel ini tidak ada apa-apanya. Di kolam ini saya menggunakan sistem jantan 1 betina 4. Ini saya pindahkan dulu sahabatku
agar mudah mengambil ikan yang ada di kolam ini. Sepertinya indukannya sudah habis. Kita hidupkan mesin kembali untuk mengeringkan kolam yang ada ini. Ini sudah hidup, dia akan mengeringkan kolam ini, nanti baru kita ambil larvanya. Jadi sebagian sudah saya ambil dan tidak sempat saya videokan. Dan trik rumahan sahabatku, ini yang terpenting. Biasanya saya sekali panen larva bisa menghasilkan kurang lebih 1000-an untuk skala rumahan. Namun saya menggunakan sistem sortir. Ini beberapa ember sortiran yang saya beli secara online. Ini yang kecil, ini yang lebih besar. Dan inilah hasil sortiran ikan saya yang akan saya besarkan. Dan yang lepas dari sortiran ini akan saya lepas liarkan ke sungai. Karena saya sudah sering uji coba ikan yang kelas 3, kelas 4 tidak bisa besar. Kalaupun besar tidak sesuai harapan dan menghabiskan pakan. Jadi alangkah baiknya kita lepas saja di alam liar. Ini saya akan melepaskan anak ikan ke got. Inilah gotnya. Ya lumayan. Sehingga di sana dia berkembang biak. Ini adalah contoh ikan saya yang sortiran kedua, sahabatku. Jika dibandingkan sortiran pertama 2 kali lipatnya, tapi nggak apa-apa. Kemarin kebetulan kolam ini belum siap karena ada keterlambatan dalam pengiriman terpal, sehingga ya sudah untuk saya menggunakan sortiran kedua. Tapi kedepannya saya tidak menggunakan sortiran kedua, tetap menggunakan sortiran pertama. Sepertinya airnya sudah sedikit. Kita akan mengambil larva-larva yang ada. Ini juga ada telur yang akan menetas. Kita tetaskan di atas. Ini kita lepaskan di atas, sahabatku. Untuk airnya sendiri, itu air yang dari bawah tadi disaring lagi supaya jernih. Nanti jika ikannya sudah penyesuaian, baru kita jangan perlahan-lahan ganti air yang lebih bersih. Ini kita buang nanti 70%, kita berikan air baru. Tapi saya biarkan dulu penyesuaian, biarkan dia bisa memakan cacing sutra ataupun pasta dari pelet dari tepung ikan. Biasanya jika tidak ada tepung ikan, pelet itu saya buat pasta. Mungkin hanya ini, sahabatku. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, silakan kritik dan saran, karena ini sifatnya hanya berbagi cerita, bukan berbagi ilmu. Berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya lakukan di tempat saya. Mudah-mudahan kawan-kawan lain juga lebih semangat dan bisa lebih berhasil dari saya. Itu harapan kita bersama. Beda tempat, beda sistem, karena kondisi air kita berbeda-beda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.